Ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya. Dan seperti biasa, ya kita masih berbagi inspirasi yang luar biasa. Dan banyak temuan inspiratif, produktif yang akan kita ungkap di acara ini. Tapi saya masih di Karni Cafe Kledokan Jogja. Bersama Batik Adiningrat, Bucini Leatherback, dan Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba. Adan Haris 081 994 40 888. Dan kali ini saya akan bersama Mas Hantoro, Ketua Organda DIY. Iya. Dan Mas Wiwit Ikhtiar Kurniawan. Ya, Kepala Bidang Transportasi Pariwisata ya. Pariwisata. Oke, Mas Hans, panggilnya Mas Hans ya. Iya. Owner bis GG Transport. Iya, Mas Kimling. Berapa jumlah bisnya? Kalau sekarang itu nggak bisa dihitung, masalahnya saling merapat jadi nggak bisa untuk lewat. Kita sugih banget ya. Iya, kita sugih banget. Habis ini ngomong KP. Tapi terakhir terdata berapa bis Anda? 40 unit, Mas. Khusus wisata? Iya, kami untuk khusus wisata. Tidak ada yang bumel ya? Nggak ada. Nah, Organda DIY di bawah jenengan sebagai ketua, membawai transportasi apa saja? Di Yogyakarta ini ada AKAP, antar kota, antar provinsi, AKDP, terus juga taksi, terus perkotaan, pariwisata dan barang. Ada satu lagi yaitu angkutan sewa khusus. Sewa khususnya apa? Jadi itu nanti harapannya itu untuk mewadahi rental-rental juga untuk mewadahi untuk angkutan online. Nah, terdata di bawah Organda DIY tadi, AKAP tadi berapa? Kalau AKAP yang domisili di Yogyakarta saat ini ada sekitar 250 kendaraan ya. Terus AKDP sekarang yang masih beroperasi ya sekitar ada 80 unit. Terus angkutan perkotaan itu ada sekitar 147 unit. Terus untuk angkutan taksi itu kota kita itu ada 1000 angkutan taksi reguler, ada 50 premium, tapi yang dijalankan cuma 25. Terus untuk angkutan pariwisata sendiri itu ada kota kita ada 867 itu. Terus apa itu? ya, untuk angkutan sewa khusus Sewa khusus. Enggak, yang angkutan pariwisata itu bis atau? Itu macam-macam jenis, dari 8 seater sampai dengan 50 seater. Oke. Ya. Dan yang rental? Yang Angkutan rental sewa itu khusus? ada 497 kuota kita, tapi yang terisi sampai saat ini itu belum ada 200. Ya. Jadi Mas Wiwit, sebetulnya Jogja ini memang kalau dibilang istimewa, kondisinya istimewa ya. Karena wilayahnya kecil, alatnya banyak sekali, mudahnya. Betul ya? Banyak, benar. Dan semua hidup pariwisata waktu itu, sebelum COVID. Sebelum COVID, wah sangat itu Pak. Benar-benar kita itu untuk okupansi itu paling kosong cuma 1 bulan ya Mas. Iya. Dalam setahun? Dalam 1 tahun. 1 bulan kosong itu pun masih ada beberapa yang masuk. Jadi 11 bulan itu kita udah nggak nyari jadwal, udah datang sendiri. Itu Mulyo Jaya ya? Ya Pak Haji? Itu dulu. Tapi dulu Pak. Sebelum COVID. Nah, peristiwa COVID, bagaimana bentuk terjadinya sejak awal itu, efeknya ke dunia transport? Kami terus Maret cancel semua? Iya, terus terang dengan COVID ini kami tidak ada persiapan sama sekali. Jadi tahun 2018, 19 itu menunjukkan grafik yang sangat luar biasa naik. Prediksi kita kan 2020 itu kan akan lebih bagus lagi. Ternyata di awal Maret itu sudah kita ada kabar tentang COVID yang masuk di Bali, terus tanggal sekitar 16 Maret itu di Yogyakarta. Nah, kami waktu itu masih optimis bahwa COVID ini mungkin cuma sekitar 3 bulan. Ya. Ternyata setelah 3 bulan kita lewati, paling 6 bulan. 6 bulan kita lewati, kok ini ada ulang tahunnya. Ya, sampai kapan nih? Mudah-mudahan ini juga cepat berakhir dan kebijakan-kebijakan pemerintah itu harapan kami itu jangan kebijakan tentang melarang, tapi kebijakan untuk mengedukasi masyarakat itu melakukan pergerakan mobilitas yang beradaptasi dengan kondisi COVID seperti ini. Oke. Mas Wiwit, transportasi pariwisata ya. Iya. Ada berapa bis yang terdaftar dalam tanda petik dan yang tidak sebetulnya di Jogja ini? Total Milik orang Jogja atau yang ada di Jogja?
ada di Jogja itu kita kalau angkutan pariwisata sekitar 867 ya Mas. Iya. 850. 867 yang mempunyai izin. Yang punya izin. Yang tidak ada juga. Ada Banyak Berapa persen? Terdata kira-kira. 25%. Wih, sekitar itu. wih. Berarti ya sekitar 1000-an ya. Bis di Iya. Jogja yang Lebih. yang hanya provinsi kecil ini. Iya. Berarti memang istimewa ya. Itu saja yang tinggal di Jogja. Padahal Jogja itu kan di pinggiran Jogja, Ada Magelang. yang masuk ke Jogja banyak. Seperti di Klaten, Muntilan, Purworejo, yang mengaisnya di Jogja banyak sekali untuk pariwisata. Karena apa? Ya potensinya memang bagus saat itu. Ya mudah-mudahan ini dengan perkembangan-perkembangan destinasi, ini nanti setelah pulih dengan pandemi COVID ini juga kami bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat lagi. Oke. Sekarang konkretnya aja. Ini sekarang bulan April ya, nanti ya, ini April. Keyakinan Anda sebagai Ketua Organda setelah bulan April ke depan bagaimana situasinya? Yang Anda yakini? Karena ini bidang kami masih optimis. Selama kita sama pemerintah beriringan tentang mengeluarkan kebijakan. Karena apa? Di Yogyakarta itu mempunyai dua kegiatan yang bisa memberikan atau meningkatkan PAD kita, yaitu pariwisata dan pendidikan. Selama pendidikan ini belum melakukan kegiatan tatap muka, kami di angkutan pariwisata tidak mungkin kami bisa mengejar untuk ke 90% atau 100%. Karena apa? Komponen kegiatan siswa dan mahasiswa yang ada di Yogyakarta ini memberikan kontribusi ke angkutan pariwisata itu antara 45 sampai 50%, 55%. Ya. Itu berarti kan kalau itu masih offline ya paling kita kejar cuma 40 aja kan belum tentu bisa, kita baru bisa mengejar 30%. Tapi harapan kami kalau nanti memang vaksin ini sudah merata dan masyarakat juga sudah melakukan kegiatan dengan adaptasi norma baru. Ini kami juga sudah siap untuk memberikan pelayanan angkutan pariwisata kepada masyarakat Yogyakarta dan sekitar Yogyakarta. Ya. Kalau untuk transportasi seperti taksi, mobil yang kecil yang umum itu bagaimana kondisinya? Taksi itu lebih duluan sakit daripada pariwisata. Karena apa? Ya dibenturkan dengan angkutan online. Notabene angkutan online itu kan belum ada aturan yang baku tentang bagaimana perusahaan angkutan itu harus memenuhi beberapa syarat. Salah satunya harus berbadan hukum. Terus yang kedua minimal 5 kendaraan. Terus mempunyai mekanik, mempunyai kantor, mempunyai garasi. Nah, untuk menuju ke situ kan tidak mudah, ya kan? Karena apa? Regulasi itu dibentuk dulu itu karena apa? Untuk melindungi masyarakat, pengguna itu dengan mengeluarkan regulasi itu pemerintah sudah memperhitungkan. Nah ternyata dihantam dengan angkutan online yang notabene angkutan yang tidak beraturan, gitu. Dan percepatannya. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri bahwa kebutuhan masyarakat mungkin lebih praktis, tapi harapan kami ya regulasinya harus ditegakkan. Kita akan bicara setelah ini optimisme secara konkret tentang pulihnya pariwisata Jogja dan bagaimana kondisi para pelaku dunia transportasi. Setelah yang satu ini lewat. Masih tentang dunia transportasi pariwisata Yogyakarta yang istimewa ini. Dan saya masih berada di Karni Cafe Jogja bersama Batia Diningrat, Bucini Leatherback dan Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, dan Haris 081994408888. Oke, Mas Hans ya. Total pelaku transportasi pariwisata secara hitungan ada berapa di Jogja? Kalau perusahaannya itu sekitar ada 65 perusahaan angkutan pariwisata itu yang terdaftar. Nah mungkin ada lebih juga bagi teman-teman yang belum terdaftar. Itu. Nah, yang belum terdaftar banyak juga dan pelaku-pelakunya memang banyak juga ya? Banyak. Secara luas gitu ya? Iya, banyak ya. Karena apa? Satu di Yogyakarta karena kuotanya sudah penuh. Terus yang kedua mungkin orang juga
mau melegalkan usahanya itu udahlah gini saja sudah jalan. Ya. Nah ini. Tapi harapan kami kan mereka yang sudah memilih untuk menjadi pelaku angkutan pariwisata ya kita harus legal, ya kan? Karena apa? Perlindungan terhadap pengguna jasa itu ada juga perlindungan bagi pengusaha sendiri. Kalau kita sudah mengikuti aturan ataupun regulasi kan kita juga ada perlindungan dari pemerintah. Ya, Mas Subit, menurut pergaulan jenengan dan secara organisatoris maupun praktek lapangan, poin-poin keyakinan apa yang Anda yakini bahwa ini akan membaik dalam ke depan? Poin yang kita yakinin kalau di Jogja untuk pariwisata sendiri kan nggak ada bosennya Pak. Ya. Untuk destinasi wisata Tetap itu selalu dikejar gitu tumbuh, ya. tumbuh. Makanya ke depan pun kita juga yakin selesai COVID ini bakalan lebih ramai. Jadi salah satu adalah destinasi wisata yang tumbuh wisata terus. itu tumbuh terus. Tumbuh terus. Iya. Dan itu selalu dikejar orang, cari orang. Iya. Dan Orang juga nggak bosen ke Jogja itu orang datang terus. Ada yang sekali, 2 kali sampai 3 kali pun ke sini juga nggak ada yang bosen. ya. Jadi memang Anda yakini itu ya. Iya. Tumbuhnya destinasi wisata itu adalah salah satu alat ukur yang cukup jelas bahwa itu masih ada pasar dan dicari orang. Betul ya? Iya, Mas. di samping itu kita juga sudah bangga bahwa ada destinasi baru dan juga sebagai ikon di Yogyakarta ada YIA, Bandara Internasional. Ya. Harapan kami kan kami juga sebagai feeder nanti. Ya. Ada tamu mungkin yang ada penerbangan langsung dari luar pulau ataupun dari luar negeri yang ke sini, kami bisa memberikan pelayanannya di darat. Ya. Itu. Terus Jogja juga salah satu penunjukan KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Ya, harapan kita dengan KSPN ini bisa menumbuhkan kegiatan pariwisata yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Ya. Gitu. Dan itu berkait dengan data yang mungkin Anda temui Pak Hans, Ya. untuk perhotelan sendiri. Peningkatankah huniannya? Ya, kalau kita melihat saat ini kita belum ada sih yang signifikan ya. Orang melakukan pariwisata yang saat pandemi ini lebih ke personal atau ke family kegiatan itu yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, saat ini kami mau mencoba menembus pasar yang middle ke bawah ya, yang bagi saudara-saudara kita yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. Tapi ini tidak mudah karena apa? Masih adanya ketakutan masyarakat melakukan pergerakan atau melakukan kegiatan pariwisata yang menggunakan transportasi pariwisata. Padahal kami juga sudah siap, transportasinya kami juga sudah mengikuti protokol kesehatan, sudah kami siapkan hand sanitizer, kita siapkan termogan, kita laksanakan Prokes top disinfektan. Iya, sesuai. Ya. Kita juga hati-hati, kami juga hati-hati juga, kami tidak mau beresiko. Ya. Contohnya saja di Yogyakarta itu saat ini sebagai kota yang dipilih untuk melakukan kegiatan olahraga, sepak bola, liga kejuaraan Menpora di Yogyakarta dan di Solo, dan itu juga kita yang bisa memberikan pelayanan. Berarti kan sekelas nasional ternyata di Yogyakarta juga sudah mampu memberikan pelayanan untuk angkutan pariwisatanya. Ya. Itu juga kemarin juga ada kegiatan futsal yang ada di Yogyakarta, Ya. kita yang memberikan pelayanan. Mas Wiwit punya perusahaan bis? Udah. Apa? Namanya Astro Pak. Asrul? Astro PT Transport. Astro. Berapa armada? Kita sekarang baru 5 unit Pak. Tapi ada di karoseri itu ada 2 tapi nyantol masih di sana. Tapi ini 5 ada di garasi. Dan setelah pandemi sempat jalan juga? Ada jalan tapi baru di angka 7%. Ini Astro itu singkatannya bagus Mas, tanya aja. Apa? Armadanya selalu terima rezeki oke Pak. GG Transport? Gilis gede. Gilis gede. Gilis gede, GG Transport, Astro. Apa mau? Armadanya selalu terima rezeki oke. Oh, oke. Itu warisan atau Anda sendiri? Kita mulai dari sendiri Pak. Dari nol kemarin start. Anda sendiri? Iya. Mulai dari nol? Iya, saya yang pertama Pak. Nah, gini, saya ingin informasi, pemirsa mungkin informasi tentang jenis dan merek bis.
Siapa bisa jelaskan? Ya. Untuk bis besar, Untuk wisata dulu, yang lazim apa? yang lazim yang saat ini biasa digunakan ya mereknya menggunakan Mercedes-Benz. Mercedes-Benz. Jenis apa? Jenis OH 1526 atau 1626. Terus yang Hino itu R260. Ya. Terus yang Scania tapi populasinya juga belum banyak sih, itu menggunakan K360. Oke, yang banyak adalah Hino dan Mercy. Iya, itu kompetitor yang sangat ketat sekali itu. Apakah jenis berpengaruh terhadap harga sewa atau favorit orang begitu? Ya, kalau saat ini sebetulnya trennya itu lebih cenderung ke karoseri ya, body Oh, builder. bodinya. Ya, jadi kita tidak memilih oh ini Hino atau Mercedes, tapi Yang penting karoseri ini. ada karoseri minta yang Fasilitas. tertentu yang ini yang dipilih. Karena apa? Model yang selalu kelihatan ya. Karena apa? Kalau engine ya kalau sudah ditumpangi karoseri sudah nggak kelihatan Nggak ini kelihatan. apa-apa. Tapi ada yang image-nya berpengaruh adalah air suspension. Ya. Bagaimana itu? Sebetulnya untuk air suspension itu sangat bagus karena kan juga lebih nyaman. Tapi kalau bagi kami itu bagaimana kita itu mencari model yang murah, mencari suku bunga yang murah, cepat lunas. Oke, bentar. Kalau bis yang pakai air suspension jenisnya apa Mas Wid? Bis yang pakai air suspension ada Mercy 1626, 1626 sama? Hino RN 285 itu pakai air suspension juga. Itu memang jaraknya harganya jauh. Memang lebih mahal. Selisih Tapi 100 juta. Selisih 100 ya, Oh, gitu. daripada yang pakai left spring. Perawatan Kalau sebetulnya kalau perawatan itu lebih mudah pakai air suspension. malah begitu. Iya, karena apa? Misalnya meletus itu 2 tenaga aja masang menggantikan itu mudah. Kalau per kan harus ngelepas semua, paling tidak kan 3-4 orang. Iya. Itu cuma itu tadi investasinya. Terus yang kedua tadi kalau menggunakan air suspensi kan lebih nyaman ya. Nah sekarang jalannya sudah halus semua ya. Halus dan panjang. Iya. Menarik sekali. Kita bicara tentang keistimewaan Jogja dari sudut transportasi dan tentunya berkait dengan Jogja istimewa sebagai kota pariwisata. Masih kita akan lanjut lagi bersama Organda DIY setelah yang satu ini lewat. Selamat ketemu lagi, dan saya masih berada di Karni Cafe Kledoan Jogja, tempat yang jos untuk nongkrong Anda bersama Batik Adiningrat ini dan Bucini Leatherback, dan tentunya solusi mudah bebas dan lunas hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba Ahdan Haris 081994 Oke. Nah, masih berlanjut tentang air suspension. Kalau yang tidak air suspension itu suspensinya terdiri dari apa saja? Itu cuma bedanya air suspensi itu kan menggunakan angin, Ya. menggunakan Udara. balon udara. Terus kalau yang spring itu kan menggunakan per. Ya. Kalau komposisi dengan shockbreakernya kan sama. Oh, shockbreaker sama. Shock Cuman yang breaker satu pakai per, kalau yang ini ya. pakai tabung gelembung udara Iya, tadi. Cuma kan kalau yang kita bisa memodifikasi dengan air suspensi itu kan kita harus mengetahui berapa besar suplai angin yang didapatkan dari mesin. Itu tadi ada plus dan minusnya. Kalau Mercedes-Benz itu karena suplai anginnya besar, itu untuk dimodifikasi ke air suspensi bagus. Cuma kalau yang Hino itu kurang bagus, tapi sekarang juga sudah mengeluarkan Hino yang memang dibikin untuk air suspensi yang tadi yang saya sampaikan R285 ya. 285. Gitu. Mas Ibit, saya mau tanya. Kalau Astro bisnya 5 armada, merek apa? Kita masih di medium sama Isuzu Elf Pak, yang long itu. Oh, Sama, iya belum bis besar. Ya. Nah, kalau bis besar Mas Han, saya mau tanya, karoseri yang terbaik itu apa? Kalau saat ini kalau kita nggak bisa menyampaikan yang terbaik, tapi yang saat ini banyak diminati ya. Karena karoseri itu kan ada macam-macam dari kualitasnya, dari bentuknya. Tapi kalau ada beberapa karoseri itu yang mengutamakan konstruksinya, terus juga mengutamakan desainnya ini. Nah, makanya dari mana mau kemana kita mau
memilih itu. Kalau saya pribadi itu ya kami saat ini memilih yang tren yang diminati masyarakat. Ya. Karena kan di Yogyakarta ataupun di Jawa ini kan jalannya kan sudah halus, Nah, sudah medannya juga. Mengapa kok konsumen bis pariwisata sampai mengamati tren ini karoserinya pilih yang ini tuh gimana sejarahnya itu? Kan sekarang itu ada teman-teman Bismania. Mm-mm. Itu kan teman-teman ini adik-adik ini kan memilih memberikan berita-berita yang secara viral. Wah ini gini-gini plusnya gini-gini. Jadi kita sendiri sebagai pengusaha itu juga kerepotan. Belum lunas sudah model baru keluar lagi. Belum lunas sudah model Jadi baru kayak keluar. lembaga pemeringkat gitu ya. Itu ya sebetulnya kalau bagi kami itu nggak masalah untuk mengikuti tren itu nggak masalah. Cuma kan kami juga memperhitungkan seberapa sih kemampuan beli masyarakat itu, ya kan? Kalau kita mau bikin yang yang model gini, lah mampu atau tidak? Oke, investasi satu bis besar kapasitas 40-50 berapa sekarang? Terendah sekarang di angka 1,7. Total itu ya? Terendah. On the road? Ya, kalau yang tertinggi kapasitas itu merek Scania atau Volvo itu sampai 2,4 miliar. ya, dari 1,7 sampai 2,4. Nah, kita mau milih yang Scania, mana? Volvo, MAN nggak ada ya? Ya, MAN. MAN di sini belum ada, Tapi belum ada kan? Tapi bagus cuma MAN itu digunakan untuk angkutan perkotaan. Oke. Gitu. Nah, perhitungannya bagaimana? Bis yang satu perangkat itu ya, 1,7. Itu kalau bisnis bagaimana perhitungannya? Ya kalau seperti yang disampaikan Mas Wiwit tadi, kalau sebelum COVID kemarin kita nggak masalah karena apa? Dalam 1 tahun itu yang menjadi PR cuma 1 bulan, yang 11 bulan itu sudah aman. Makanya kita bagaimana kita bisa membidik pasar tadi dengan harga yang 1,7 sampai 2,4. Kita mau memilih kemana? Yang 2,4 ini lifetime-nya lebih panjang, ya kan? Tapi yang 1,7 ini lebih pendek, tapi bisa mengikuti tren. Nah, kita mau membidik pasar yang mana? Ya. Kalau kita bicara kayak teman-teman yang akap, yang jaraknya jauh, mungkin kayak ALS, kayak yang teman-teman yang ke Sumatera, itu sekali starter bis itu 4 hari 4 malam nggak mati mesin itu. Walah. Ada. Itu Ini yang zamannya Jogja, Medan, Kamulyan Jogja, ya? Aceh itu, Ya. PM TOH, ALS itu sekali starter dari garasi 4 hari 4 malam nggak mati. Oke. Non-stop. Harapanmu apa Mas Wid? Harapannya, Pada siapa? Pemerintah atau masyarakat? ya harapannya Ke kalau dengan kondisi seperti ini bisa ada, maksudnya pemerintah juga membantu untuk jangan memberikan statement yang terlalu Ya. berlebih dan menakutkan. Jadi paling tidak ada bantuan tapi dalam bentuk berita yang positif. Ya, Kita membantu sendiri- dalam menyaring berita aja udah bagus sekali ya. Iya, kita sendiri tuh dari awal pandemi, Mas Han kemarin juga nyuruh, ayo protokol kesehatannya dilengkapin. Sudah kita lengkapin Pak, semua. Terus kebersihan unit armada itu dari sebelum COVID juga memang kita sudah selalu bersih. Maksudnya pulang garasi kita cuci, berangkat juga kita cek juga untuk kebersihan. Itu juga sudah, cuman penumpang yang belum ada. Udah ya, kode ya, harapannya kode. Ya itu tadi kita, karena kalau kita ditanya sampai kapan COVID ini berakhir, saya yakin tidak ada yang bisa menjawab. Ya betul. Nah makanya kita harus bagaimana kita ataupun pemerintah bisa memberikan informasi tentang edukasi beradaptasi terhadap COVID. Ya. Nomor kontak Anda? Ya, nomor saya bisa di 081 726 9393 atau 081 39 225 9393. Ya. Nah, Mas Wid? Wid, berapa? Oh iya, nomor kontak saya di 085 29 29 02299. Ya, Dah, semua tetap berpeluang untuk bekerja sama, kontak beliau-beliau, punya ide apa, punya terobosan apa, punya sesuatu yang apa. Tapi yang jelas bahwa pariwisata Jogja sebetulnya tetap menggeliat, betul ya? Tetap menggeliat, tidak pernah berhenti, karena terbukti salah satunya adalah tumbuhnya destinasi wisata. Dan destinasi wisata tumbuh itu tidak mungkin tanpa pengunjung. Dan pengunjung datang pasti dengan kendaraan. Iya. Nah, sekarang masih kendaraan-kendaraan kecil, tapi kendaraan besar pasti akan mengantar mereka. Ya. Gitu, Pak Hans? Ya,
mudah-mudahan apa yang sudah kami persiapkan tentang protokol kesehatan nanti bisa diterima pada masyarakat, dan kami sudah menjamin bahwa angkutan pariwisata di Yogyakarta, khususnya yang di bawah Organda Daerah Istimewa Yogyakarta, kami sudah menyiapkan protokol kesehatan, juga SOP tentang protokol kesehatan, bahwa kru kami juga kendaraan kami sudah kami lengkapi apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah. Jadi jangan terlalu takut. Iya. Iya, benar. Ayo bepergian. Silahkan mencoba. Kalau belum percaya silahkan mencoba. Ya. Dan ini memang perlu terobosan bareng-bareng ya. Benar. Jadi tambah kendel ya kudu kabeh. Karena kalau kita ngalah terus ya kita mati. Dan pemerintah tadi seperti Mas Wid sampaikan, tolong hanya untuk membantu menyaring berita-berita yang kurang asik. Iya. Itu aja udah luar biasa dampaknya ya. Nah, terima kasih Pak Hans dan Mas Wiwit, Ketua Organda dan Ketua Bidang Pariwisata. Kata ya, angkutan pariwisata. Ini perbincangan yang sangat menarik dan melibatkan banyak pihak, tidak hanya sekedar transportasi dan pelaku transportasi wisata, tapi melibatkan regulasi dan keterkaitan berbagai bidang, terutama perdagangan, politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain sebagainya. Tapi kita harapkan kita akan segera bangkit dan menyongsong era baru pariwisata yang istimewa Jogja. Itu ya. Ya pemirsa, terima kasih. Ini Mas Han dan Mas sekali lagi masih bersama saya, dan saya masih di Karib Cafe bersama Batik Adiningrat, Buci di Letterback, dan Solusi Mudah Bebas dan Lunas Hutang bersama Karib Komunitas Anti Riba, Akdan Haris 08199440888. Sampai jumpa.